Sahabat-sahabat Anyokin, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Anyokin di channelnya Anyokin Mengupas Tuntas. Mengupas Tuntas kali ini kedatangan seorang bintang tamu. Dia tuh dulunya seorang model dan sekarang dia menjadi seorang pemain sinetron. Mau tahu siapakah dia? Ini dia, Reza Ali. Halo Kak, apa kabar Kak? Baik Reza, di sini ya. Orangnya di sini. Di sini, bukan itu. Apa kabar Kak? Baik Reza. Baik, Oke Reza, sekarang dengar-dengar kamu tuh lagi sibuk banget ya sama sinetron kamu ya. Benar nggak sih? Alhamdulillah ya, disibukkan sama Tuhan. Oke, Reza Ali nih, teman-teman luar sana kan belum tahu nih perjalanan karir kamu tuh. Gimana ceritanya kamu kok bisa jadi pemain sinetron? Awalnya kayak gimana sih, Jak? Awalnya langsung to the point nih. Iya dong, dari awal misalnya apakah kamu ngerasa panjang lah, ayo. Katanya dengar-dengar kamu tuh emang awalnya model dulu ya? Model dulu. Sebelumnya aku kayak spesial banget di sini ya. Sebelum kita syuting aku di makeover dulu rambutnya. Iya dong. Karena hari ini kita syutingnya, biasanya kan aku teman-teman di luar sana ngeliat aku syutingnya di studio nih, aku kayaknya syutingnya di salonnya Fanny. Karena salonnya Fanny ini salon yang biasa artis-artis, talent-talent, bintang-bintang iklan pada di makeover sama Fanny ini, bener nggak? Bener sekali. Dan kamu juga ngerasa kayaknya kamu cocok banget ya, udah sama Fanny. Meskipun kamu udah pemain sinetron warawiri, tetap kamu kalau misalnya nggak sibuk pasti datangnya ke salon Fanny. Pasti nih di makeover sama salon Fanny. Gitu. Dan kamu ngerasa percaya diri nambah nggak sih kalau udah di tangan sama Fanny? Wah, nambah lah. Dulu kan perjuangannya juga, merintisnya juga awal-awal ya di sini. Oh, dari sini ya. Dari Jadi sini. merintis dari sini, ketika udah besar tetap harus kesini juga ya. Ini bagus, nama contohnya artis yang tidak kacang lupa kulitnya ya, guys. Kalian harus contoh itu. Oke Reza, ngomongin karir kamu nih. Katanya kamu berawal dari model nih. Itu benar nggak sih? Bener banget, singkat ceritanya itu aku kan dulu kuliah ya, sekolah normal, SD, SMP, SMA itu normal, sampai kuliah. Pas mau nunggu wisuda, nunggu wisuda itu kan sekitar 2 bulanan ya. Dari bulan 10, wisudanya bulan Desember. Nah, sepanjang aku kuliah itu, aku itu ikut yang namanya senat mahasiswa. Senat mahasiswa. Senat Oke. mahasiswa, aku sibuk di organisasi, dan organisasi itu setiap tahunnya itu ada pemilihan. Jadi Pemilihan. beda-beda generasi, jadi ada lagi juniornya. Oh, gitu. juniornya. Pemilihan itu kayak duta-duta gitu kali ya. Ya, oke. Jadi Terus? pemilihan kayak apa namanya, predikat. Oh, predikat, oke. Kakak terwibawa, kakak Terhits ya. terhits, terganteng. Terganteng. Dan kamu tercantik. wakili junior terhits mungkin ya. Benar nggak sih? Aku tuh dapat predikat bertahap dari tahun pertama ke tahun keempat itu, kakak terganteng tuh berturut-turut. Kakak terganteng luar biasa guys. Terlihat ya, mukanya udah ganteng sekali. Terus dari situ akhirnya? Nah, akhirnya nunggu wisuda, pada bosan kayak kita nongkrong di kampus kan. Ja, lu kan tiap hari nih, kata teman-teman kampus nih, lu kan dapat predikat ini terus. Kenapa sih lu nggak coba model atau jadi artis gitu? Kata gua, aduh, gua nggak ada basic ke situ. Gue bisanya di organisasinya aja, kita ngumpul-ngumpul, kita debat apa segala macem gitu. Udah coba lah, nih gue ada brosur. Nah, pertama kali itu bukan Abnon. Kalau di Bekasi itu nama Abang Empo. Abang Empo, oke. Abang Empo Bekasi. Nah, ini aja. Lu kan bisa dibilang vokal lah di organisasi gitu kan. Ya udah coba kesini dulu. Mungkin lu belum pede yang namanya kayak foto atau acting gitu, catwalk ya. Pokoknya berhubungan pede, dengan iya. dilihat atas panggung. Oke. Tapi aura kamu, teman-teman tuh yakin bahwa kamu tuh bisa karena bisa kamu tuh sini. punya modal gitu. Akhirnya kamu tambah panggil panjang lagi. Kenapa enggak sih teman-teman? Benar nggak sih? Dalam hidup sekali kita kenapa nggak coba ya? Akhirnya dari situ kamu menang. Dikasih. Enggak, aku nggak menang. Aku terlalu vokal di sana. Terlalu vokal itu semuanya aku komenin, aku nggak bisa digituin gitulah, intinya begitulah kan. Akhirnya masuk di semifinal. Itu lumayan lah ya. Aku itu memundurkan diri karena aku lihat ya begitulah gitu. Akhirnya aku nggak mau nggak ikut, ya udah aku harus ikut. Dan singkat cerita, dari kuliah aku itu nge-gym juga di situ. Oh, nge-gym di situ. Dan lumayan bagus. Terus kata teman, kenapa lu nggak coba model gitu? Oke. Aduh, model lagi, gue mana pede gitu. Akhirnya belajar otodidak, aku. Malam-malam aku itu pasti aku belajar malam pulang nge-gym, aku belajar. Belajar jalan gitu lurus itu kan. Aku lihat semua, aku belajar semua di internet. Di internet, oke. Gini. Ikutlah yang di daerah dulu.
Daerah dulu. Daerah Kerawang. Oh, Kerawang. oke. Jadi Yang bertemu sama bintang salsa ya, kalau nggak salah ya. Iya benar. Aku ikut Terus di menang, Kerawang. itu menang nggak Aku sih? menang di Menang situ. kan? Ya, pasti menang karena secara aku lihat di kota Karawang nggak ada sebening reja ini ya guys. Ya mungkin ada, tapi yang aku lihat murid-murid aku yang Kerawang nggak ada sebening reja. Akhirnya mungkin kamu menang. Iya, akhirnya dan aku ceweknya pertama salsa kali- ya kan. Pertama kali ikut dan itu ada adik aku juga di situ salsa kan. Dia lagi ngejuri juga di situ. Bisa dibilang dia kayak bintangnya Kerawang. Kerawang, lah di situ, iya, kan. ikonnya Kerawang Iya, dia ikonnya. pemodel. Dia ngejuri di situ, yaudah aku ikut dan aku juara. Wow, kayaknya ini jalan nih. Baru ikut pertama langsung menang. Gitu kan. Yaudah, habis itu aku lebih fokus ke Model, perawatan aku jaga semua bentuk jaga. badan. Tadinya kan ya aku rada hitam lah gitu kan, hitam. Udah aku lebih perawatan apa segala macem gini ikut. Akhirnya pejaten ujungnya itu di Pejaten Icon, dan kamu menjadi seorang pemenang runner up ya. Wah. Gimana rasanya jadi seorang runner up? Wah itu nggak nyangka banget sih kok. Aku kan awalnya, sebelum itu ke Gading dulu. Oh, Gading dulu. Gading. Masuk. Aku lihat Tinggi-tinggi kan? Tinggi-tinggi semua. Karena dia model profesional kan? Profesional. Model profesional itu guys namanya adalah kalau cowok itu 180, kalau cewek 170 ya. Itu Bener. model profesional ya, Bener. karena model catwalk ya, gitu. Terus Aku akhirnya 170. Mm-mm. Lainnya musuh-musuhnya kayak dia kamu tinggi-tinggi banget, minder di situ kan. Tapi dimasukin ke final. ke final, karena mungkin Eh, kamu kesel- emang karakter. Masuk kemana ya? Ke final apa ke Final, final? ya. Masuklah situ. Akhirnya kenapa sih harus dimasukin gitu? Yang lain-lainnya yang tinggi-tinggi gua malah dimasukin gitu. Wah, dalam hati nih mungkin gua mau jadi pemanis nih. Gitu. Oh, berpikir gitu. Iya, udah nggak apa-apa lah. Namanya kayak gitu kan mau cari pengalaman aja, kan? Udah ikut akhirnya kalah. Udah kalah. Dan nunggu lagi ada event lagi, akhirnya Pejaten tuh. Nah, kamu masih Nah, ikut. Pejaten. Akhirnya di Pejaten itu ada agensi yang nonton. Biasa oke. kan ya, agensi Biasa. kalau di Iya, pageant apa pageant segala itu macam. pasti banyak agensi ya. Banyak agensi apalagi kalau malam final kan Iya, banyak kan yang lagi karena mencari apa namanya? bibit-bibit baru. Hunting Ya betul, mereka. hunting. Akhirnya aku menang disamperin tuh sama agensi iklan. Agensi iklan. Bro, mau sting nggak? iklan, Mau sting iklan nggak gini-gini? Oh boleh gitu kan. Ya udah, karena aku casting dan nggak segampang yang aku pikir. Aku casting 7 bulan. Oke, 7 bulan. 7 bulan tuh belum tentu ini ya dapat ya. 7 Belum. bulan tuh baru dapat kesekian ya. Oke, Reja, Iya. selama kamu proses nih, pengalaman apa sih? Pengalaman yang tidak mengenakan apa sih? Yang tidak mengenakan itu aku itu ditinggal pacar pas masa-masa perjuangan di casting. Di casting. Jadi itu Nggak dipercaya sangat berat sekali ya. Tinggal sama pacar. Alasan dia ninggalin karena aku jarang nemuin. Otomatis kalau aku nemuin, pasti kalau nggak nongkrong makan gitu kan. Itu Makan, keluar duit. Aku butuh duit, save duit soalnya aku datang dari Bekasi ke Jakarta setiap hari. Makan di Jakarta berapa? Betul. Itu harus aku perhitungkan semuanya betul. kan. Kalau aku ketemu mereka pasti duit jajan buat makan gue di Jakarta ini kepake nih gitu. Udah dah, tahan dulu. Tapi aku nggak bilang kalau aku nggak ada duit di saat itu. Dan dia udah mikir enggak segala macem. Akhirnya aku ditinggal, udah putus. Keluarga juga, lu udah berapa bulan nih begini-begini, lu udah terima ijazah, udahlah kerja aja lah kayak orang normal gitu. Tapi aku tipenya kayak kamu masih punya passion lain gitu, Iya, misalnya punya kayak- jati diri, karena aku harus mengejar passion gitu kan. Karena kamu tuh pada saat itu kan lagi pencarian jati diri kan, benar nggak? bener. Kalau kamu langsung kerja kayaknya tuh gue belum puas. Iya, satu lagi Iya kayak kan? penasaran. Penasaran gitu. kan? Kenapa sih nggak dapat? Gue udah 7 bulan loh ini berjuang Bener, casting gitu. Akhirnya ya udah, aku pulang tuh kan. Kedua itu yang tadi ditinggal pacar, terus keluarga juga nggak percaya itu Percaya, kan. Udah akhirnya pas pulang ke rumah ke Bekasi, sebelum itu yang lebih pahit lagi, aku itu sering nginep di McD Kemang, di pom Serius? bensin. Pom bensin, Iya. oke. Soalnya kalau aku pulang, besok pagi aku balik lagi ke sini. Itu udah berapa bensin kan? Oh iya. Itu harus aku save semua, harus aku pikirin. Aku tidur di pom bensin, aku tidur di atas motor di McD Kemang tuh. Serius? McD Kemang Beneran itu? aja. Serius. Gila. Namanya awal-awal ke Jakarta sini kan nggak punya temen ya. Iya. Nggak ada yang bisa ditumpangin. Iya, gitu. belum begitu banyak teman Belum lah ya. begitu banyak. Nah, udah pas pulang tuh Om bilang, "Ja, lu kan sering pulang malam. Abang ipar nih yang di Bekasi kan. Pakailah jaket tebel-tebel nanti masuk angin gini segala macam."
oh ya udah, itu malam Jumat. Besok hari Jumatnya berangkat lah nih, ada castingan. Berangkat lihat, namanya hari Jumat kan biasanya itu panas terik ya. Iya. Wah enak nih kayaknya kalau pakai jaket tebal-tebal. Double 3 lah itu. Kaos, jaket parasut, jaket kulit. Berangkat. Enak, badan berat kayak tebal kan, enak tuh buat nyalip ngebut ke Jakarta gitu. Lebih cepet nih gue bisa sampai. Pas sampai sana mau belok juga Bento nih. Ya Bento. Mau belok juga Bento dari arah Tendean ya berarti. Tendean. Juga Bento. Mau belok nih, belok ke banget parkiran, ditabrak dari belakang. Wah. Aku tuh seret aku jatuh. Sengaja kepala langsung giniin ke aspal biar yang lecet itu. Helm kan, paksain terus di kepala. Dia melihat motor udah terseret. Yang nabrak aku itu motor, dia nggak kenapa, dia berdiri, dia cuma ngeliat ke belakang, langsung wah pergi lagi. repot nih kalau gua gini macam mungkin ya, dia kabur, sebenarnya kayak ketabrak lari gitulah, dia kabur. Udah gitu aku kayak sengaja, wah gua pura-pura pingsan dah biar gua ada yang gotong gitu kan, gua diem aja. Nah, tapi kok nggak ada yang nolong gua nih, nggak ada yang peduli. Tahu kan depan Siga Bento itu rame, nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau ngegeser, nggak. Akhirnya aku bangun sendiri, aku dotong dari motor, perjuangan ke atas, ketemu Papi Moga. Ja, lu kenapa? Robek-robek baju lu. Iya, tabrak orang gue di depan. Terus lu mau casting? Ya casting lah, gue udah jauh-jauh kesini. Udah banyak nih yang gue pengorbanan gue buat dari Jakarta ke Bekasi gitu kan. Rasanya sejauh ini. Tapi lu begini, ya udah gue mandi dulu. Jadi gue setiap casting itu gue bawa alat mandi. Jadi kalau gue lecek banget dari Bekasi, biasanya gitu, udah keren nih dari Bekasi nih. Sampai sini udah lecek banget kan. Jadi biasanya mandi, udah selesai casting tuh. Casting mobil waktu itu. Mobil Kalia yang pertama kali keluar tuh. Di atas Kalia kan. Casting dapat lah di situ pertama kali. Habis itu job aku tuh berteret-teret. Itu pecah telur pertama kali ya, setelah sekian lama castingnya 7 bulan. Oke, akhirnya kamu dapat job pertama kali syuting Alia itu dengan perjuangannya dengan kamu melewati tabrak dulu. Itu hikmahnya ya. Biasa kan emang doa orang terniaya ya, kayak di sinetron yang kamu kayak kamu gitu kan. Nyata banget ternyata ya dalam kehidupan nyata kamu. Oke aja, itu kan dukanya nih. Sukanya apa nih selama kamu menjalani proses berkarir gitu dari awal sampai sekarang? Sukanya aku lebih bisa deket sama orang-orang yang dulu waktu kecil aku lihat wah banget di TV gitu. Sekarang udah deket banget gitu. Oke, jadi udah kayak teman ya, udah kayak sahabat dan lama makin kedekatannya jadi keluarga ya. Karena kan setiap hari syuting bareng gitu kan. Oke aja, selama kamu berkarir nih, pernah nggak sih kamu ngalaminnya pengalaman gak enak ketika di set lokasi, misalkan kamu pertama kali syuting misalnya sinetron, mungkin kamu diomongin sutradara lah karena salah dialog atau gimana? Ada nggak sih, pernah nggak sih? Udah gitu aku syuting di iklan. Pernah juga. Berentret, udah bisa dibilang aku kayak bintang iklan dari situ. Aku udah bilang gue di bintang iklan. Oh, senang banget tuh ya. Soalnya di situ aku udah dapat iklan Presti waktu itu. 3 versi. Oh, 3 versi dengan kamu main talentnya? Iya. Oke. 3 versi, satu versinya itu lumayan gede. Dikali 3 versi, lumayan gitu kan. Wah, gue bintang iklan nih gitu kan. Oke, akhirnya udah dapat iklan, dapat. Udah banyak yang kompetitor gitu Kak. Susah ya kalau casting ya. Akhirnya coba sinetron gitu. Waktu itu zamannya GGS Retro. GGS Retro, oke. Bisa dibilang GGS kedua. Aku ikut. Calling unit. Ikut. Di situ tuh budget aku masih 400.000. Masih nol ya. Meskipun pada kamu udah membintangi iklan ya, yang iklan di situ. Bintangnya iklannya mahal-mahal ya, tapi ketika terjun ke sinetron beda lagi ya. Jadi buat kalian semua jangan harap kalau misalnya kalian udah jadi bintang iklan, ketika kalian terjun ke dunia sinetron, itu kan sama-sama di dunia layar kaca, tapi dengan beda genre ya. Misalnya di iklan kan kebanyakan kan cuma ekspresi doang. Sedangkan kalau sinetron kan pasti ada banyak dialog segala macem. Jadi harga pun juga jangan samain. Jadi kan harus ngikutin proses dari nol kan. Banyak tuh talent yang egois yang kayak gitu. Ya, kan, dia udah ngetop di iklan, pas ke sinetron dihargain berapa nggak mau. Jangan, itu salah banget menurut aku. Udah aku dihargain segitu, ya udah, ayo syuting. Besok callingin jam 8 katanya. Jam 8 pagi. Oke, biasa. Aku datang sebelum jam 8. Jam 7 aku udah di sana. Masih sepi nih di Buperta. Coba lah gitu kan. Wah, masih sepi. Bang,
Gimana bang? Ini gue baru bangun, ya ampun unit baru bangun, gue udah di lokasi. Ngapain lo calling gue jam segini? Taunya mereka udah kumpul di jam 10:30. Ngaco nggak? Gue di calling jam 7 Kak. Udah, gue tungguin aja. Datang tuh Aliando, siapa? Gitu kan. Jadi bisa kamu sering nonton ya idola-idola sekarang, jadi kamu bisa lihat langsung ya. Iya, ngeliat langsung, jadi ngobrol langsung gitu kan. Akhirnya udah sampai sore. Kak, bang, gue kok belum tek bang. Ya udah sabar, gini segala macem alasannya. Sampai malam nggak di tag juga. Bang, iya wajib pasti tag kok nih, pasti di tag. Ya udah. Akhirnya aku ketiduran, dibangunin pas azan subuh. Ja, prepare ya, ini scene lu. Udah subuh nih bang. Iya. Oh ya udah. Ini gue ngapain ya bang? Ya udah kesana ke set. Oke, ke set. Nanti lu kata sutradaranya nih, nanti lu dari balik pohon itu ngintip. Oh di sana kawanan mereka. Itu doang. Oke, dialog itu. Itu doang. Itu doang. Tapi nunggunya ya dari jam 7 pagi, deteknya jam 4 subuh, guys. Nah, itu kalian jangan heran juga ya. Bener juga itu suatu pelajaran ya. Karena gini, kalau pengen jadi sukses, menjadi seorang bintang dari apapun ya, itu kalau pemain sinetron emang harus siap mentalnya, siap mental ya pertama ya, karena diuji banget ya, karena kesabarannya yang diuji ya, karena kalian misalnya kalau jam 7 pagi, jangan berharap jam 7 pagi atau jam 8 langsung di tag ya. Nggak. Kalian bisa di jam-jam yang kayak waktu orang tidur, kalian harus berekspresi ya, harus berdialog segala macem gitu. Karena itu sebagai proses ya. Kalau kalian bisa melihatnya itu, kalau kalian bisa mengikuti dengan proses itu, kalian akan menjadi seorang. Buktinya kayak Reza ini berawal dari yang ya dari jam 7 pagi, sekarang bisa dilihat dong berwarawiri di sinetron-sinetron yang kalian tonton di SCTV gitu. Oke Reza. Itu kan pengalaman yang paling tidak mengenakan selama kamu awal-awal syuting gitu. Nah, terus ketika kamu tag gitu satu frame sama idola, gimana? Ada merasa kecanggungan nggak sih? Kecanggungan. Satu frame sama mereka itu? Iya, kecanggungan. Nah, next judul aku ke Kolosal. Oh, dari sinetron yang remaja langsung ke Kolosal. Iya, langsung ke Kolosal. Terus gimana? Itu kan perbedaannya kan kalau Kolosal itu kan harus ada fighting basic. Nah, dan dialognya juga dia kan terlalu baku. Baku ya, bahasanya kan bahasa ke zaman dulu gitu. Nah, kamu gimana tuh? Banyak ekstra belajar dong. Belajar banget dan di Kolosal itu kan pemain senior semua ya. Betul. Dari jebolan Alun Dharma, Jakarta Tingkir segala macam lah ya ada. Ketemu pemain baru kayak gua. Terus itu aku dialog nggak bisa padahal cuma ngomong Prabu Siliwangi tapi ngomongnya Prabu Siliwangi gitu lah. Akhirnya aku diteriakin sama kru, lu bisa nggak sih? Apa harus gua nih yang gantiin lu di situ, Itu yang ngomong padahal kru biasa, maksudnya maaf kata lah ya biasa lah gitu ya. Bukan dia DOP-nya atau dia Strada, bukan. Itu kru biasa gitu. Itu yang teriakin gua. Akhirnya sampai 20 kali 25 kali tag tuh. Akhirnya aku ditodong skrip. Todong skrip, ditaruh skrip depan, aku tinggal baca. Itu pun salah. Karena itu emang awal-awal banget ya, karena kalau itu berat sekali ya. Selain kita berakting, kita juga harus menggunakan bahasanya zaman dulu. Intonasi suara juga harus berat ya. Sedangkan kamu kan dari pemain sinetron, artikulasi kan kadang-kadang kan suka ini ya. Kalau remaja kan biasanya kayak lebay, cepreng-cepreng gitu kan. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari anak gaul Jakarta lah ya kalau sinetron. Masuk Kolosal susah. Iya. Tapi itu tantangannya. Dengan kalian belajar dari susah dulu, ketika kalian udah bisa menguasai susah, akhirnya kesana tuh enak ya. Jadi mau main sinetron, main film, kalian udah ada ilmunya ya. Jadi situ kamu banyak belajar. Dari situ aku udah nyesel banget kenapa aku nggak bisa. Dari situ udah wah berarti gue nggak bisa nyaman di iklan gitu kan. Ini berarti gue harus belajar lagi nih di sini nih. Belajar. Akhirnya aku ke belakang, aku ke pohon tuh pohon aku tonjokin bener-bener kayak wah itu semua kebun binatang keluar deh. Gua kenapa sih gua kayak gini? Untuk meluapkan emosinya supaya kamu bisa menenangkan diri kamu ya. Akhirnya gua harus bisa. Akhirnya kena aku on off. Ya udah, aku akhirnya kayak bisa dibilang depresi bisa dibilang. Akhirnya udahlah gua di iklan aja deh. Gua nggak sanggup gua berdialog gitu. Nggak sanggup. Akhirnya ke iklan lagi, ya gitu kepentok sama kompetitor lagi. Untuk kamu kompetitor kayak dipaksain juga kayak aku mie aja sekarang kemarin tuh waktu itu mie bisa 4 produk tuh. 4 produk ya. Itu aja minta tolong gitu kan, bang, gue udah kompetitor mie ini, udah nggak apa-apa nanti gue usahain ya. Ya minta tolong akhirnya bisa syuting kan. Akhirnya udah nggak bisa lagi nih, gue harus sinetron gitu. Ya udah belajar lagi akhirnya, semua belajar. Ya udah karena casting di MK waktu itu, udah itu sinetron yang berperan pertama kali di MK.
Pink Angel. Pink Angel, Sama oke. Feby Rastanti, Feby Siddiq Rastanti. Edward, sama Jeff Smith. Oh, John Smith, oke. Itu artis udah senior duluan ya, udah. Waktu itu Hits. Feby kan lumayan. Feby ya lumayan kan banget. soalnya dia udah banyak kan. Siddiq juga Siddiq. senior. Nah, di situ kamu banyak belajar lah sama mereka Banyak juga belajar. bergaul. Karena mereka juga mungkin welcome sama kamu yang Welcome. baik gitu kan. Mereka sih nggak welcome, kita yang harus tahu diri. Oh, Kita yang cari. Iya, harus Maksudnya, banyak bertanya lah. Iya, masa kita anak baru senior yang ngomong Betul, iya. mereka yang Kitanya so dekat. harus, Kita harusnya yang so dekat. So dekat, betul. Itu ego buang deh. Betul. Kalau bisa gimana cara main dia kita ikutin. Maksud cara Iya. main mereka Bukan itu menjiplak ya, tapi bukan cara actingnya, cara kehidupan dia. Iya. Dia maunya apa, ya udah kita ikutin, jangan kemauan kita gitu. Iya. Nggak bisa gitu. betul. Dia cara bertemannya gimana nih? Ya udah kita yang ngikutin alur dia. Hmm. Nanti kayak sekarang aku lah bisa dibilang gitu. Wah, udah ngeliat anak baru, ya udah berarti aku digantikan Iya, digituin gantian, mereka ternyata. betul. Berarti emang udah hukum lokasi begitu. Iya, hukum alamnya itu emang udah jalannya prosedurnya seperti itu. Oke. Oke, Ja. Kamu kan mentionnya tuh udah target apa sih yang tahun ini yang kamu pengen raih nih? Mungkin kamu pengen misalnya dapatkan penghargaan, mungkin dimasuk nominasi, misalkan aktor terbaik misalkan, ataupun kamu pengen main film atau apa. Ada nggak sih target-target tahun ini yang kamu pengen raih, pengen capai? Target tahun ini, alhamdulillah target tahun ini sih udah terkabulkan. Tahu semua. Nextnya yaitu aku mau kejar award itulah. Award itu ya, bagus ya. Semoga tahun ini kamu dilancarkan. Semoga kamu tahun ini Dewi Keberuntungan ada di pihak kamu ya, gitu. Oke, Reja, kasih pesan dong buat teman-teman di luar sana yang pengen seperti kamu nih, misalnya pengen jadi pemain sinetron atau bintang iklan ataupun menjadi seorang model. Awalnya mereka tuh seperti apa sih yang mereka harus kuasai, yang mereka harus punya persiapan apa gitu loh. Gitu. Kamu bisa kasih tip-tip. Persiapannya simple sebenarnya. Kita harus bisa baca situasi. Baca situasi itu dalam arti melihat. Kalau kita masih biasa, Betul. kita melihat, cara mereka berpakaian seperti ini. Betul. Cara mereka ini, jadi pintar baca situasi. Betul. Nah, kalau pas sudah terjun di lokasinya, kita harus tahu diri dan jaga attitude. Itu paling penting banget ya. Yang kedua, baca. Baca Di sana kita karakternya. bukan main, Betul. baca skenario. Betul. Di sana itu kita bukan main. Emang kelihatannya kayak main, kayak kita nongkrong sama Iya. teman-teman ketemu, Betul, iya. gitu kan. Tapi sedikit luangkan waktu buat kita ngumpet, baca. Itu aja sih tipsnya. Karena kalau Dulu aku baca- itu jelek itu gara-gara aku nggak baca, aku Iya. kasihkan main. Karena dengan banyak baca, memahami karakter dan ceritanya, kalian bisa memainkan dengan natural ya, dengan acting yang dengan senatural sebagus mungkin gitu loh. Karena kalau misalnya dengan baca, kalian bisa pahami ya cerita. Tapi kalau kalian nggak baca, kalian ya yang keluar actingnya adalah dibuat-buat ya. Terlalu Jadi kalau baik. kita baca nih udah tahu nih semua dialog kita, improv itu nanti Betul. baca aja, hafalin Hafalin dan dimengerti banget. lah ya. Atau orang kan udah jangan dihafalin, hafalin detail aja. per detailnya ya. Nanti per pas adegan scene per adegannya. pas udah di set action, ketika kita udah menguasai semuanya, disitulah kita nanti itu masuk sendiri tuh improv itu yang bikin natural. Natural, betul. Oke. Sekali lagi thanks so much ya, Ja, udah mau menghadirkan, menyempatkan waktunya di sibuk-sibuknya kamu yang lagi stripping ini. Semoga kamu sukses terus, semoga panjang sinetronnya. Semoga di tahun ini kamu mendapatkan penghargaan yang kamu inginkan ya. Semoga. Jangan lupa buat teman-teman semua sana juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini menginspirasi kalian semua seperti Reja yang pengen jadi pemain sinetron. Kalian bisa belajar dari kisah perjalanan Reja. Sekali lagi, sahabat-sahabat Iki, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Anya Queen. Bye bye.